Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira wa ba'du. Pemirsa Akhyar TV dimanapun berada, InsyaAllah pada pertemuan saat ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku Agar Ilmu Jadi Berkah. Dan Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, semua karena taufik dari Allah, sehingga kita sudah bisa menuntaskan 2 bab dalam buku ini. Dan selanjutnya kita akan bahas bab ketiga yang merupakan bab terakhir di dalam pembahasan buku ini. Karena di buku ini terdiri dari 3 bab, di antaranya keberkahan ilmu, kemudian beradab sebelum berilmu, dan yang terakhir yang saat ini akan kita masuk pembahasannya adalah berilmu sebelum beramal. Baik, masuk pada pembahasan. Pembahasan ini merupakan lanjutan dari bab sebelumnya yang berjudul beradab sebelum berilmu. Adanya tulisan ini, maka saya berharap pada Allah Azza wa Jalla dan mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla, semoga menjadi wasilah, perantara atau sebab Allah memberikan taufik dan ilmunya kepada saya sebagai penulis dan juga para pembaca dan para pemirsa Akhyar TV di mana pun berada. Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu dimiliki sebelum berkata dan beramal. Muqaddimah Sahih Bukhari. Imam Bukhari rahimahullah dalam menulis kitabnya Sahih Bukhari, di muqaddimahnya beliau mengawali buku tersebut dengan memberikan nasihat bahwa sebaiknya ilmu itu dimiliki oleh seseorang sebelum dia berkata, sebelum dia beramal. Sebagaimana seseorang hendaknya memiliki bensin sebelum dia berkendara, sebelum dia touring, sebelum dia bepergian, sebelum dia menempuh perjalanan. Karena ilmu itu bekal. Di mana bekal itu ya sebaiknya dimiliki sebelum menunaikan rencana. Kalau ada orang yang menunaikan rencana tapi tanpa bekal, namanya orang yang nekat. Apalagi kalau orang yang bertindak, berucap tanpa ilmu, ini orang yang lebih nekat. Karena spekulasi salahnya lebih besar daripada benarnya. Sehingga ketika seseorang yang berucap, dia harus tahu apa yang akan diucapkannya benar atau salah. Kalau yang benar dia ucapkan, kalau salah dia tinggalkan. Ketika seseorang ingin bertindak, maka yang dipertimbangkan adalah pertindakannya ini sesuai syariat atau tidak. Kalau sesuai syariat, lakukan. Jika tidak sesuai syariat, maka tinggalkan. Itu diantara rumus sederhana dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada perintah, lakukan. Ada larangan, hindarkan. Cukup patuh. Diri kita yang kadang membuat susah, membuat ribet, membuat sulit. Setiap orang bisa terjerumus dalam kesalahan dan dosa dari suatu hal yang mereka ucapkan ataupun lakukan. Hal ini disebabkan mereka tidak mempelajari ilmu yang menjelaskan tentang hukum hal tersebut sebelum melakukannya.
Karena dengan ilmu kita dan mereka akan terdidik, terarah kepada jalan yang benar, bukan pada jalan yang salah. Dan dengan ilmu juga Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat kita. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Kata Allah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti sesuatu yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Ini suatu jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Syarat dan ketentuan yang Allah berlakukan bagi siapapun yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika kita ingin diangkat kedudukan pekerjaan di suatu instansi, misalkan sekarang kita bekerja sebagai OB, yang mungkin rata-rata OB itu hanya pegawai biasa, bukan pegawai tetap. Kalau dia mau naik kedudukan, minimalnya dia masuk dulu deh pegawai tetap. Maka harus mengikuti kualifikasinya, memenuhi syarat dan ketentuannya, menyesuaikan kriterianya, agar dia masuk ke suatu kedudukan lebih tinggi. Yang awalnya hanya sebagai kepala bagian, dia ingin naik menjadi kepala dinas. Tentu harus mengikuti kualifikasi yang ditentukan, syarat ketentuan yang diberlakukan, dan menyesuaikan dengan kriteria yang ditetapkan. Kalau nggak menyesuaikan, kalau nggak memenuhi, kalau nggak mengikuti syarat ketentuan tersebut, maka tidak akan bisa mendapatkan jaminan tersebut. Kenapa sih pengen naik kedudukan? Karena tentu kedudukan lebih tinggi, fasilitasnya juga lebih banyak. Tentu tidak akan sama fasilitas kendaraan kepala dinas dengan kepala bagian apa gitu kan. Nggak akan sama. Seperti halnya di daerah saya, di Sumber ini, biasanya kalau kepala dinas, kepala kantor, itu kendaraannya ya seharga 200 juta ke atas ya, seperti Toyota Rush. Tapi kalau kedudukan di bawahnya, ya mobilnya tentu tidak sebagus itu gitu kan. Tentu ini baru satu fasilitas, belum kita berbicara fasilitas yang lainnya, tunjangannya, upahnya, gaji pokok per bulannya, dan fasilitas lainnya. Tentu dengan Allah memberlakukan suatu informasi bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang memenuhi kualifikasi ini. Di antaranya dia beriman, kemudian dia berilmu. Kalau bicara orang beriman saja, semua juga insya Allah banyak orang yang beriman. Tapi apakah di antara orang yang beriman mereka berilmu? Jawabnya belum tentu. Karena ada di antara kita yang malas, gadget punya, rumah dekat dengan masjid, wilayah sekitar banyak dai, banyak ustadz, banyak tokoh agama yang akidahnya selamat, manhajnya lurus. Tapi sulit rasanya tangan untuk membuka gadget, mencari channel kajian. Sulit rasanya kaki ini melangkah untuk ke masjid. Sulit rasanya kendaraan kita bawa ke tempat kajian. Ini kasusnya bukan 1-2 orang, banyak. Bukan hanya bicara individu, keluarga.
Nasallallahu taufiq wassadad. Makanya ketika Allah memberikan suatu kualifikasi, ketika seseorang beriman dan berilmu, maka Allah akan angkat derajatnya. Karena sebetulnya dengan ilmu, seseorang bisa melakukan konsekuensi iman dengan benar. Kalau orang tidak berilmu, dia tidak akan bisa melakukan konsekuensi iman dengan benar. Buktinya hanya iman kepada Allah, tapi dia tidak takut sama Allah. Yang wanita tidak mau berhijab, yang laki-laki tidak mau menutupi aurat. Sebetulnya laki-laki dan perempuan tentu sama-sama diperintahkan untuk menutupi aurat. Itu baru satu poin. Kita harus tahu juga bagaimana cara menutup aurat yang benar sesuai syariat. Laki-laki dan perempuan diperintahkan untuk ibadah, tapi masih banyak yang tidak ibadah. Coba kita lihat sekarang banyak profesi-profesi yang dilakukan oleh umat Islam. Kita berbicara orang yang basicnya Islam ya. Waktunya sholat, mereka tidak langsung ke masjid atau tidak langsung sholat di rumah, apalagi selama pandemi ya. Apalagi karena saya melihat beberapa event-event di sini seperti pasar malam, kemudian apalagi ini pekerjaan seperti halnya contohlah ya, buruh kuli bangunan yang waktu azan mereka nggak rehat, sekalinya rehat hanya untuk makan siang, untuk nyemil, untuk rehat sebentar, kerja lagi. Mereka beriman nyatanya, tapi kenyataannya tidak menyesuaikan dengan iman pada Allah. Makanya ketika kita diberikan syarat oleh Allah Azza wa Jalla, kalau mau diangkat derajatnya, beriman dan berilmu. Karena ketika seseorang diangkat derajatnya, tentu fasilitas yang Allah akan berikan juga berbeda. Tentu tidak akan sama orang yang derajatnya tinggi dengan yang rendah. Ini suatu lowongan yang harus kita segera sambut. Dan lowongan ini tentu lebih menarik daripada lowongan CPNS yang persyaratannya sangat susah. Tes pertama berhasil, belum tentu tes kedua berhasil. Buktinya begitu kan? Tes pertama berhasil, tes keduanya banyak yang gagal. Apalagi juga banyak yang belum juga masuk tes 2. Tes pertama udah gagal gitu kan. Mungkin kalau tes CPNS bisa kita main belakang, main kotor gitu kan, nyogok sana menggunakan dishwah, nyogok. Tapi kalau ini tidak bisa. Murni hanya untuk orang-orang yang beriman dan berilmu. Dengan cara apa? Ketika kita beriman pada Allah, mengakui iman pada Allah, maka tunaikan iman tersebut dengan rutin mempelajari ilmu agar kita menjadi orang yang berilmu. Kalau kita memenuhi dua kualifikasi ini, beriman dan berilmu, insyaallah kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Karena konsekuensi dari diangkatnya derajat oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan muliakan orang tersebut di atas makhluk-makhluknya yang lain. Jadi sangat tidak masuk akal kalau di antara kita mengaku ingin diangkat derajatnya oleh Allah, tapi kita nggak mau nuntut ilmu, nggak mau belajar ilmu agama, bahkan alergi gitu kan. Udah sih lah, jangan bicara masalah akhirat, jangan bicara masalah agama. Ya itu satu hal yang tidak logis ya, lebih tidak logis daripada pernyataan orang yang lapar tapi tidak mau makan, orang yang mau badannya bersih tapi nggak mau mandi kan gitu. Ya itu namanya mimpi di siang bolong. Khayalan, impian yang tidak akan terwujud. Dan kita harus paham bahwa ilmu itu lebih kita butuhkan daripada makanan dan minuman. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, umat manusia jauh lebih membutuhkan ilmu daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Sebab makanan dan minuman hanya dibutuhkan dalam sehari sekali atau 2 kali. Adapun ilmu
dibutuhkan sepanjang waktu. Kitab Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu halaman 91. Coba kita ilustrasikan. Makan sebanyak-banyaknya kita paling 3 atau 4 kali. Satu sedikit-sedikitnya ya mungkin 1 atau 2. Tapi ilmu tidak. Bangun tidur butuh ilmu. Kita tahu adab-adabnya, dan adab-adab ini juga bagian dari penjelasan ilmu. Kita harus hafal doa-doa, diantaranya doa bangun tidur. Kemudian ketika kita bangun tidur, tangan nggak boleh masuk ke air sebelum cuci dulu gitu kan. Kalau kita diilustrasikan kepada kita kamar mandi atau kita punya wastafel, cuci tangan dulu sebelum kita menyentuh yang lain, misalkan entah itu minum ataupun makan. Apalagi ketika mandi pun kalau bisa ambil gayung, kalau ada keran kita buka keran, cuci tangan dulu baru kita mandi. Karena kalau kita mandinya menggunakan gayung itu rentan untuk tangan ini masuk ke bak mandi gitu kan. Nanti kalau kita nggak cuci dulu, masuk ke kamar bak mandi, air yang ada di bak mandi itu di ember dan semisalnya itu bahkan nanti akan masuk menjadi sunnah. Sunnahnya kan cuci tangan dulu baru masuk ke wajan air, ke wadah air dan semisalnya. Karena kita nggak tahu semalam ini tangan kita menyentuh apa saja kan gitu. Kemudian kita bersihkan hidung, karena di malam hari ketika tidur setan bermalam di hidung kita, maka dibersihkan dulu. Kayak kita berwudu itu istinsyak, sedot pakai air disedot dari hidung, kemudian keluarkan juga dari hidung. Dan ilmu lainnya itu baru 3 poin. Belum ketika kita makan, sarapan, setelah sarapannya, ketika keluar rumah, ketika naik kendaraan, ketika dalam perjalanan nanjak atau turun, ketika ada jalan yang berlubang, ketika terpleset, ketika masuk ke rumah, ketika berhubungan intim, ketika hujan turun, ketika hujannya lebat, ketika hujannya reda, ya, ketika terdengar suara geledek, ketika mendengar suara azan, ketika setelah azan. Banyak poin-poin ilmu yang harus kita penuhi kalau hidup kita mau diwarnai dengan pahala. Kalau mau diwarnai pahala ya silakan. Inilah konsekuensi dari ilmu. Tentu sekali lagi pernyataan Imam Ahmad bin Hambal ini bukan hanya retorika semata, bukan hanya omongan, tapi memang ini suatu kenyataan. Tidak dipungkiri, hidup kita sebagai seorang muslim dituntut harus dengan ilmu. Coba kalau kita masuk ke sekolahan, banyak peraturannya tidak? Banyak. Harus masuk jam segini, harus pakai baju ini, gak boleh begini, gak boleh begini, nanti pulang jam segini, nanti ada kegiatan tambahan eskul ini, terus sampai kita tuntas. Tapi orang yang gak sekolah bebas. Tapi apakah konsekuensi di antara keduanya beda? Jauhnya beda. Orang yang menuntut ilmu, dia belajar di sekolah, dapat ijazah, dapat ilmu, dapat nilai, dapat jaminan karir pendidikan selanjutnya. Dengan SMP dia bisa ke SMA kalau punya ijazah SMP ya. Kalau yang bebas gak jelas dia. Apalagi konsekuensi negeri kita kalau kerja harus pakai ijazah misalkan. Orang yang bebas hidupnya memang dia enak seketika, tapi sengsara selamanya. Gitu aja ilustrasinya. Di syariat ini ada peraturan. Yang mau bebas silakan, tapi ingat ujung hidupnya adalah bukan surga lagi, bisa jadi neraka. Bukan berarti kita mengklaim. Orang Allah sudah jelaskan kok, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang patuh, Allah berikan kehidupan yang bahagia di akhirat. Gak bisa kita analisa, kan gak ada yang tahu Tuhan itu maunya apa. Iya, tapi Allah sudah menyampaikan keinginannya kepada kita. Jangan pernah menggunakan kata-kata tabu, kata-kata yang manis, retorika yang indah,
hanya untuk membalikan kenyataan. Orang yang beriman gak bisa dialihkan pemahamannya hanya karena retorika dari orang yang bodoh, orang yang tidak beriman, orang yang tidak mau patuh sama Allah. Tentu kebenaran hanya dari Allah Azza wa Jalla. Meskipun masyarakat di antara kita mengklaim pendapatan si A ini ucapannya lebih benar daripada si B, padahal si B yang menyampaikan syariat, si A yang menyampaikan hawa nafsu. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayahnya untuk diri saya dan untuk kalian, sehingga bisa istiqomah beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dan sebagai pengamalan dari pernyataan dari Imam Ahmad bin Hanbal tersebut, maka kalau kita dihadapkan dengan dua keadaan, waktu majelis ilmu dengan kerjaan dunia, mana yang akan kita dahulukan? Biasanya kita lebih mendahulukan kerjaan dunia daripada majelis ilmu. Ingat, di sini pekerjaan dunia. Apa saja sifatnya? Kalau memang kita tidak bisa mendidik istri dan anak-anak kita, maka ajaklah mereka untuk rutin menghadiri majelis ilmu. Kayaknya ini ada agenda jalan-jalan, tapi ada jadwal kajian, baik itu online ataupun offline. Maka tunda dulu jalan-jalannya, belajar dulu, baru setelah itu kita tunaikan rencana kita jalan-jalan. Tapi kalau kita nggak paham ilmu, kita baru hijrah, keluarga kita juga baru kenal, belum hijrah lagi, baru kenal gitu kan, tapi nggak mau nuntut ilmu, waduh kasihan. Ini satu fenomena yang berbalik arah dari pernyataan Imam Ahmad, bahwa ternyata kita mengakui kebutuhan kita lebih banyak kepada makan minum daripada ilmu. Nasallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pembahasan selanjutnya kita akan membahas kisah-kisah sebagai penyemangat jiwa kita yang mulai malas dan lalai dalam menuntut ilmu agama. Di pertemuan selanjutnya, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan setiap ilmu yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang berkah, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan diri kita dari ilmu yang tidak berkah. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.